sinyal Ibu bagus nggak suaranya? Kenapa Ibu? Suaranya bagus nggak? Bagus Bu, bagus Ya, ya, jernih. karena Ibu lagi di Pring Sewu ini. Jadi Oh, takutnya sinyalnya nggak bagus. Bagus ya. bagus Bu. Ya, oke, oke. Tuh, jadi narasumber pada kesempatan malam hari ini menyempatkan waktu nih buat teman-teman semuanya. Jadi mohon tolong disimak dengan baik. Kita di sini belajar bareng-bareng pada malam hari ini. Oke, semangat ya malam hari ini ya. Saya matikan mikrofonnya nggak apa-apa biar lebih ini aja, biar lebih enak kalian ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wabarakatuh. terima kasih sudah bergabung pada kesempatan acara yang meriah ini. Pada malam hari ini kita akan belajar langsung pada acara webinar ya dalam melaksanakan uji kompetensi melalui exit exam yang nantinya teman-teman mungkin di bulan Mei atau Juli nanti akan melaksanakan hukum atau di tahun ini ya. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Rektining Tiastuti sebagai pemateri webinar pada kesempatan malam hari ini serta Bapak Ibu teman-teman yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmatnya, nikmatnya, limpahannya. Sehingga sampai dengan saat ini, detik ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, ya dimudahkan rezekinya. Ya, perkenalkan saya Mas Gufron. Di sini kita akan membahas latihan soal uji kompetensi. Kita mendengarkan langsung penjelasan dari Ibu Dr. Yekti, tapi tidak dari itu, tapi nanti teman-teman menjawabnya juga gitu ya. Oke, mungkin sebelum kita mulai pada acara webinar pada malam hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu biar mudah memahami nantinya penjelasannya sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa disilakan. Berdoa takkan pernah selesai. Oke, jadi mungkin di sini ada yang belum tahu MCU ya. MCU itu Mahakarya Citra Utama ya. Di sini sebagai lembaga untuk menjembatani teman-teman belajar ya antara teman-teman sebagai mahasiswa dan diajarin langsung oleh para dosen sesuai dengan ahli dan bidangnya masing-masing. Nah, untuk rules seperti webinar ini, mungkin di sini udah ada yang tahu MCU, maka webinarnya ini rulesnya saya informasikan terlebih dahulu. Di poin pertama, nanti akan ada ditampilkan soal, ya, soal, ya 5 soal pada malam hari ini. Nah, nanti diberikan waktu 1 menit untuk menjawab melalui kolom chat. Ya, di poin kedua kita akan mendengarkan langsung penjelasan dari Bu Dr. Yakti. Di poin ketiga kita bisa lanjut ke soal berikutnya. Gitu ya, bisa dipahami ya. Mungkin itu aja kepada Bu Dr. Yakti Ningtyas Tuti. Zoom dan tempat disilakan dengan segala hormat. Silakan Ibu, monggo. Oke, baik. Eh, Terima kasih Mas Gufron. Ya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam. Ya, salam sejahtera untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh, Bu. wabarakatuh. Ya Allah, Alhamdulillah. Pada malam hari kok pada semangat belajar ya, nggak pada semangat malam mingguan ya. Ini Mas Gufron ini yang bikin acara malam minggu ya, teman-teman jadi nggak pada bisa ngedit ini ya. Ya, ternyata pada semangat belajar ya, biar lulus UKOM ya. Baik, pada kesempatan ini nanti ada 5 soal yang akan kita bahas dan kali ini kita akan membahas terkait dengan persalinan ya, karena biasanya persalinan itu menjadi apa pertanyaan yang agak dihindari oleh mahasiswa gitu ya, karena konsepnya memang agak jelimet kalau kita bicara persalinan ya. Nanti kita akan membahas terkait dengan persalinan ya. Jadi nanti kita akan mulai dari soal yang paling sulit ya. Nanti juga ada soal yang paling mudah dulu deh kalau gitu, paling mudah sampai kemudian soal yang sulit gitu ya. Oke, dan tentunya kalau kita bicara soal UKOMNAS, kalau dibaca sekali nanti jawabannya A, dibaca 2 kali jadi jawabannya B, dibawa 3 kali jadi C, seperti itu ya biasanya. Sehingga nanti harus bisa mencermati yang mana merupakan kata kunci yang harus dipegang gitu ya. Oke, Mas Gufron ini yang share screen Ibu atau dari Mas Gufron? eh Ibu sudah mengirim PPT-nya, Ibu?
Sudah ke WA-nya Mas Gubron? Oh, sebentar. Ini WA-nya bisa tolong dikirim ke Mas Luki nggak, Bu? Sudah Oh, dikirim sudah. ke Mas Sebentar ya, Bu. Gubron. Saya cek dulu. Karena di sini belum login. Sebentar ya. Atau dari Ibu yang share screen? Dibantu tim MCU aja, Bu. Ada Mas Karim. Oke, Mas Ya. Karim, silakan tolong di share screen. Nah, sambil menunggu Mas Karim, ya mungkin Ibu memperkenalkan diri ya. Saya Yekti Ningtyas Tuti, biasanya kalau mahasiswa Ibu panggilnya adalah Bu Yekti ya. Kalau mahasiswa lama Ibu ya panggilannya adalah Bu Ning ya. Oke, Ibu kebetulan mengawali karir di pendidikan ini dari tahun 1995 ya. Jadi mungkin mahasiswa yang di sini belum pada lahir ya, pada tahun 1995 dan Ibu waktu memulai menjadi dosen ya pertama kali di tahun 1995. Oke. Ya, jadi topik kita kali ini adalah terkait dengan persalinan ya. Oke, sudah terlihat, Ibu. Sudah Mas Karim. Mas Gufron. Oke, mungkin kita bisa langsung aja ya, Bu ya. Ya. Nah, ini soal yang paling mudah sekali. Oke, di sini kita langsung aja. Silahkan, sudah terlihat soalnya. 1 menit dimulai dari sekarang. Kayaknya B, Bu. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, silahkan dijawab melalui kolom chat untuk soal ke-1. Oke, menarik sekali sudah 700 peserta pada malam hari ini. Ya, wah, menarik sekali di sini untuk soal pertama ini ada yang menjawab A, bervariasi ya B, C, A, B, A, B, C, Tadi E. ada yang juga. Iya, Ibu. A, B, C, dan Apa? A, B, C, dan E. Mas siapa nih? Mas Munandar. Alhamdulillah Mas, saya sudah lulus dan kompeten dari Universitas Rada Indonesia gelombang pertama ujian tanggal 6 April kemarin, pengumuman tanggal 19 April. Alhamdulillah mengikuti bimbel MCU dari tahun 2024. Alhamdulillah Mas Munandar. Oke, di sini A, B, C, dan E. Oke. Di sini bervariasi yang mana jawaban yang tepat untuk soal pertama Ibu Yekti. Silakan Bu memberikan penjelasannya.
Ya, baik Mas Gibran ya. Ini tadi Ibu bilang ini soal paling mudah di antara sekian banyak soal yang hari malam ini akan kita bahas ya. Mestinya harusnya kan ini soal yang paling mudah itu banyak yang benar ya. Tapi nanti kita lihat ya. Oke, seorang perempuan umur 26 tahun, G2P1A0, hamil 38 minggu. Datang ke puskesmas dengan keluhan merasakan perut kenceng-kenceng atau mules semakin lama semakin sering. Hasil anamnesis, kenceng atau mulus dirasakan sejak 3 jam yang lalu, disertai dengan lendir darah. Hasil pemeriksaan KU-nya baik, keadaan umumnya baik, tekanan darah 110/70, nadinya 84 kali per menit, tinggi fundusrinya 31 cm. Presentasi belakang kepala sudah masuk ya 4/5. Hasil dari periksa dalam ya porsio tipis dan lunak, pembukaan serviks 6 cm. Selaput ketuban masih utuh ya, kemudian kepala turun di Hodge 2 gitu ya. Oke. Di sini yang ditanyakan adalah ya sampai di manakah tepatnya penurunan kepala janin pada kasus tersebut? Ya, oke. Di sini adalah penurunan kepala janin pada kasus tersebut. Di situ disebutkan ada tulisannya adalah HO2 gitu ya. Apakah sejajar dengan lingkaran PAP tapi tingginya di bagian atas simfisis ya, atau kalau di belakang tarik ke belakang sejajar dengan promontorium, atau sejajar bidang HOT1 setinggi bagian bawah simfisis, atau sejajar HOT1 setinggi bagian atas simfisis ya, atau sejajar HOT1 setinggi spina ischiadica, atau sejajar HOT1 setinggi tulang koksikis ya. Mari kita lihat ya, kata kuncinya ada di mana, data fokusnya ada di mana, sehingga jawaban kita, ini tadi bervariasi nih, A, B, C gitu ya, ada yang E kayak gitu ya. Oke, kita lihat di sini ya. Oke, slide berikutnya Mas. Oke, apakah kunci jawabannya? Ya, kunci jawaban yang benar adalah B, yaitu sejajar HOT1 setinggi bagian bawah simfisis, karena ini sudah HOT2 ya. Jadi tadi kan data fokusnya hamilnya 38 minggu ya, kemudian sudah masuk atau masuknya adalah ada di angka 4/5 kalau pakai perlimaan. Artinya baru 1/5 bagian yang masuk ya, ada di HOT 2. Oke, nah pembahasannya bidang HOT 1 itu apa? Bidang HOT itu apa sih? Bidang khayal yang digunakan untuk menentukan seberapa jauh bagian depan janin turun ke dalam rongga panggul. Jadi ketika ibu itu akan persalinan, ya kepala itu kan pertama kali setelah kepala itu mapan, presentasinya ada di bawah, ya presentasi kepala. Kemudian karena ada dorongan His, kontraksi rahim, dan gravitasi bumi, maka kepala itu akan turun. Ya, turun terus, kemudian dia akan fleksi, menekur, kemudian setelah fleksi maksimal, menekur sampai dengan maksimal, kemudian dia akan rotasi internal, miring ya. Kemudian kemudian akan lahir dahi, hidung, mulut, dagu ya. Kemudian ini adalah ekstensi. Baru rotasi eksternal ya, kemudian baru akan keluar. Nah, pada saat ada kontraksi, maka kepala akan semakin turun, semakin turun. Karena kepala ada di dalam, kita tidak bisa melihatnya, maka penolong persalinan hanya bisa melakukannya dengan melihat turunnya kepala pada saat kita melakukan vaginal touche atau VT. Jadi pada saat VT, selain pembukaan yang kita lihat, pembukaan serviks, juga kita akan meraba sampai di manakah ya kepala itu turunnya. Nah, sehingga kita harus membayangkan kepala turun itu ada di mana. Ketika kepala turun itu berada pada lingkaran pintu atas panggul, kalau diraba dari luar adalah di bagian tepi atas simfisis, di bagian belakangnya adalah promontorium, itu adalah ada di bidang HOT1. Nah,
Tadi makanya kalau yang jawabannya di HOT 1 ya itu adalah tepi atas simpisis. Sementara di soal adalah ada di HOT 2. Di manakah HOT 2? Yaitu bidang yang sejajar dengan bidang HOT 1 tadi, tapi sudah turun. Turun setinggi tepi bagian bawah simpisis. Itu adalah HOT 2. Kemudian dengan adanya gravitasi bumi, dengan adanya kontraksi, turun lagi ke bawah, yaitu ada di sejajar dengan bidang HOT 1 dan 2 tadi, tapi tingginya setinggi tulang duduk kanan dan kiri, atau spina ischiadica. Ini adalah HOT 3. Artinya berarti seberapa yang sudah masuk ke dalam panggul? Ini sudah bisa 4 bagian, 4/5 bagian sudah masuk, ya. Kemudian bidang HOT 4 adalah bidang yang sejajar dengan bidang HOT 1, 2, dan HOT 3 dan terletak setinggi tulang ekor. Ini sudah di depan vulva, tinggal lahir saja ya. Ini adalah sudah di bidang HOT 4 ya. Jadi kalau kita melihat secara garis besar seperti apakah untuk kita melakukan perhitungan atau kalau kita bayangkan dengan turunnya perlimaan tadi ya. Karena kalau di partograf kita akan memberikan tanda turunnya kepala dengan tanda lingkaran ya sesuai dengan angka penurunannya 5, 4, 3, 2, 1, 0 ya. Kalau 5 itu berarti masih tinggi ya, masih di HOT 1 itu ya, 4 baru masuk gitu. Kemudian kalau sudah 4/5 itu sudah bidang HOT 1 ya, jadi sudah masuk 1/5 bagian gitu ya, kepala itu ke dalam panggul. Terus sampai dengan kita urutkan sampai dengan akhirnya ya, di 0/5 itu artinya kepala betul-betul sudah keluar ya, sudah lahir gitu. Oke, next slide Mas, masih ada tabelnya untuk memudahkan ya. Slide berikutnya Mas. Ya, nah ini bayangannya ketika kita melihat bidang HOT untuk turunan kepala ini, penurunan kepala ini dengan kalau kita hubungkan dengan perlimaan kalau kita membayangkan dari bagian luar gitu ya. Oke, jadi di partograf nanti akan diberi tanda lingkaran di angka 5, 4, 3, 2, 1 dan sampai dengan 0 gitu ya, penurunan kepala. Nah, 5 itu berarti di angka 5 turun kayak gitu ya. Nah, 5/5 artinya berarti kepala masih ada di bidang HOT 1, yaitu masih baru masuk panggul, baru saja masuk panggul gitu ya, setinggi pintu atas panggul. Nah, kalau diraba dari luar ini ada di tepi atas simpisis ya. Kemudian kalau di 4/5 berarti yang kita lingkari di angka 4 nantinya di partograf itu ada di bidang HOT 1 ya mau masuk ke HOT 2 gitu ya, yaitu bidang sejajar ya dengan HOT 1 setinggi tepi bawah simpisis ya. Kemudian kalau sudah turun di HOT 3 itu berarti sudah 3/5 ya sampai dengan 2/5 ya. Artinya berarti berapa? Berarti sudah ada sekitar 3/5 atau 2/5 bagian itu yang masuk ke dalam pintu atas panggul. Sehingga ini sudah setinggi spina ischiadica atau tulang duduk. Kemudian turun lagi karena gravitasi bumi dan kontraksi, maka kepala akan berada di HOT 4 ya. Yang mana ini kalau di partograf nanti sudah 1/5 atau bahkan kalau sudah mau lahir di situ sudah 0/5. Artinya dia sudah setinggi dari tulang ekor ibu itu ya. Jadi ini adalah sudah kelihatan kepalanya, sudah tinggal dilahirkan gitu ya. Oke, ini adalah untuk pembahasan soal nomor 1. Jadi kuncinya adalah ada di ini Mbak Fitri kok berusaha untuk screen sharing terus ya. Oke ya, kemudian ya selanjutnya Mas, bagaimana pembahasan jawaban yang salah? Kita lihat yang salah tadi berarti ada A, ya ada C, ada D, dan ada E. Next slide. Oke, ya A salah. Kenapa kok salah? Sejajar pada lingkaran PAP setinggi bagian tepi atas simfisis dan promontorium. HOT berapa itu? HOT 1 ya.
C, kok salah? Iya, dia sejajar HOT 1 setinggi bagian tepi atas simfisis. Atas simfisis tadi HOT berapa? HOT 1 ya. D, sejajar HOT 1 setinggi spina ischiadica. Tadi HOT berapa? HOT 3. E, sejajar HOT 1 setinggi tulang coccygeus. Tadi HOT berapa? HOT 4 ya. Jadi yang benar adalah jawabannya adalah B. Tepi bawah simfisis adalah HOT 2. Oke, begitu Mas untuk soal yang pertama. Ini soal Oke. yang paling mudah sekali nih. Oke, baik, terima kasih Ibu untuk penjelasan soal pertama di sini ya. Peserta webinar pada malam hari ini soal mudah ya dari si pembuat soal dari Bu Yekti. Tapi di sini rekan-rekan masih ada yang bervariasi A, B, C, dan E, dan jawaban yang tepat B. Nah, alhamdulillah benar soalnya yang mudah tapi baik yang salah. Nah, itu nggak apa-apa. Tapi gimana setelah mendengar penjelasan bisa dipahami ya? Kalau gitu kita bisa lanjut dulu ya ke soal nomor 2. Oke, operator, Mas Karim silahkan kita lanjut ke soal nomor 2. Oke, soal nomor 2 langsung aja 1 menit dimulai dari sekarang. Silakan, bisa langsung dijawab. Lima, 4, 3, 2, 1. Baru 25 orang yang menjawab di bawah 1 menit dari 740. Oke, silakan dijawab. Wah, ini jawabannya juga variasi nih Mas. A, B, C, D, E ada semua. A, B, C, D, E. Di sini juga yang menjawab di bawah 1 menit tadi baru 25 orang, Bu. Tapi nggak apa-apa. Karena kan satu soal 1 menit ya, Bu ya. Oke, yang belum menjawab silakan dijawab dulu. Oke, 1 menit lagi silakan dijawab. Nah, menarik nih, menarik nih. Jangan ikut-ikutan ya jawabannya ya, karena nanti hukum langsung juga jawabannya masing-masing. Oke, sudah banyak dan bervariasi. Tandain kunci jawaban kalian, tandain. Setelah itu kita dengarkan penjelasan Bu. Silakan Bu. Oke, baik ya. Ada banyak yang terjebak. Sudah kelihatan nih banyak sekali yang terjebak ya. Oke, baik. Seorang perempuan umur 24 tahun, G3, P2A0, 36 minggu. Datang ke puskesmas dengan keluhan merasa sesak nafas sejak 1 minggu yang lalu. Oke. Dan merasa penuh di perut bagian atas. Memang 36 minggu itu adalah puncak fundus uteri yang paling tinggi, yaitu ada di 3 jari di bawah prosesus xiphoideus ya. Nah, ini adalah puncak tertinggi karena kalau begitu sudah di atas 36 nanti kepala itu akan masuk panggul, maka fundusnya akan turun ya. Jadi kembali ke pertengahan kembali ke pertengahan antara pusat dengan prosesus xiphoideus ya, turun ya, kurang lebih 3 jari ya kalau di 40 minggu malahan ya. Nah, memang 36 ini adalah di puncaknya sehingga rata-rata ibu itu akan merasakan sesak nafas ya. Kemudian hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80 ya, pernafasannya 20 kali per menit, nadinya 84 kali per menit. Hasil pemeriksaan Leopoldnya tinggi fundus uterinya adalah 32 cm ya. Bagian fundus teraba bulat, keras, melenting. Ya. Lihat di sini bagian fundus teraba bulat, keras, dan melenting. Punggung janin berada di sebelah kiri dinding perut ibu, puki ya, punggung kiri. Kemudian di bagian bawah teraba lunak, tidak melenting. GJJ 120 kali per menit terdengar jelas di sebelah kiri atas pusat.
Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah edukasi atau anjuran yang paling tepat diberikan kepada pasien tersebut? Ya. A. Posisi tidur Trendelenburg. Ya. B. Posisi tidur miring ke kiri. C. Perbanyak jalan santai. D. Posisi tidur knices. Ya. E. Lakukan senam hamil. Oke. Mana yang paling benar ya? Dari semua yang dianjurkan ini. Mungkin anjurannya semuanya benar. Tetapi mana yang paling tepat untuk kasus di atas? Itu ya kunci jawabannya. Harus yang paling tepat. Nah, kita lihat manakah yang paling tepat pada kasus ini. Oke, anjurannya adalah posisi tidur knices, nungging. Kenapa kok nungging? Nah, tolong hati-hati pada saat membaca. Ya, tadi A, B, banyak sekali yang B ya, yang apa? Tidur miring ke kiri, tidur miring ke kiri ya. Oke, kita lihat di sini. Hamil 36 minggu, sesak nafas 1 minggu yang lalu ya. Oke, kita lihat. Dari leopard 32 cm, bagian pundusnya teraba bulat, artinya berarti keras melenting, artinya di atas ada kepala, dan di bagian bawah justru lunak tidak melenting, artinya itu adalah bokong. Artinya ibu itu adalah presentasi bokong atau sungsang. Maka anjuran kita adalah bagaimana caranya agar dia masih punya waktu kan, itu 36 minggu. Karena dia adalah multi, jadi masih bisa muter ya. 36 minggu, masih punya waktu kurang lebih 4 minggu lagi. Maka selama 4 minggu itu ibu dianjurkan untuk nungging agar presentasi kepalanya muter ya, artinya berarti agar bokong yang tadinya di atas itu mapan menjadi bokong yang ada di bawah itu muter, kepala yang ada di atas muter menjadi di bawah gitu ya. Oke, ini pembahasannya sungsang atau presentasi bokong dapat terjadi oleh karena kondisi normal janin yang umumnya akan berputar selama dalam kandungan, tetapi dia tidak berputar. Selama masa tumbuh kembang janin dalam uterus, janin senantiasa bergerak terus hingga kemudian janin cukup besar dan tidak dapat lagi bergerak. Maka posisi terakhir tersebutlah yang akan menentukan nanti yang akan lahir apakah kepala ataukah bokong gitu ya. Next Mas, pembahasan selanjutnya. Masih ada sambungannya. Nah, janin akan berhenti bergerak ketika bagian terendah janin dalam kandungan sudah masuk ke pintu atas panggul, yaitu pada primigravida pada sekitar 36 minggu, dan pada multigravida itu masuk bisa setelah minggu ke-36, bahkan menjelang persalinan akan dimulai pada multi. Nah, pada kasus multigravida umur 36 minggu, presentasi terendah janin atau presbo tadi kan multi ya. Nah, di umur kehamilannya 36 minggu, dia masih punya waktu untuk bisa muter kembali ya. Oke, janin masih memiliki kesempatan untuk berputar sampai dengan usia kehamilannya aterem. Kenapa kita anjurkan untuk nices? Adalah membantu janin untuk berputar dengan bantuan gravitasi bumi. Sehingga yang semula presentasi terendahnya adalah bokong, diharapkan dapat berubah menjadi presentasi kepala atau normal dan masuk ke dalam PAP sebelum proses persalinan terjadi, sehingga dapat mencegah terjadinya persalinan sungsang atau presbo. Nah, sekarang kenapa tadi miring ke kanan, miring ke kiri salah ya? Kenapa Trendelenburg salah? Kita lihat ya, pembahasan soal yang salah, jawaban soal yang salah. Next ya. Oke, posisi tidur Trendelenburg ya. Trendelenburg itu kan posisi di mana ya telentang secara datar, tidur telentang ya, tetapi kepala lebih rendah dibandingkan dengan kaki atau kakinya diangkat lebih tinggi dibandingkan dengan kepala.
Nah, kalau ibu sesak nafas, kemudian karena diafragma, karena tekanan diafragma tadi, karena fundusnya sudah paling tinggi, di 3 jari di bawah PX, ditambah dia tidurnya dengan kepala lebih rendah, maka isi janin akan semakin mendorong diafragma, semakin menekan paru-paru, sehingga ibunya akan semakin sesak, ya. Posisi tidur miring ke kiri, ini bagus, betul ya untuk ibu hamil. Bagus untuk meningkatkan arus balik vena yang tertekan oleh pembesaran janin pada ibu hamil. Sehingga dapat meningkatkan sirkulasi fetomaternal. Tetapi pada kasus presbo, tadi kan kasusnya presbo, ini bukan tindakan utama yang bisa menyelesaikan masalah pada kehamilan presbo tadi. Kemudian C, perbanyak jalan santai. Betul, ini boleh dianjurkan, sangat dianjurkan untuk ibu hamil. Karena dengan jalan santai, gerakan pada saat jalan santai itu dengan gaya gravitasi bumi akan mempercepat penurunan presentasi janin dan mempercepat proses pembukaan ya. Tetapi pada kasus tadi, kalau misalnya ibunya disuruh jalan santai, nanti justru bokong yang masuk ke dalam pintu atas panggul. Ya, nanti tertanam di pintu atas panggul atau masuk dalam pintu atas panggul, ya tidak bisa kembali lagi. Nah, harapan kita adalah jangan sampai bokong tadi masuk PAP dulu, kita putar dulu, baru kepala kalau sudah di bawah masuk ke pintu atas panggul, ya. Senam hamil, betul, senam hamil banyak manfaatnya untuk persiapan persalinan, tetapi pada kasus tidak bisa membantu menyelesaikan masalah. Karena tadi presbonya tadi harus harapannya muter dulu ya biar kepala ada di bawah sehingga akan ada persalinan dengan presentasi kepala ya atau persalinan normal akan terjadi ya. Begitu Mas Gufron ya pembahasan untuk soal nomor Nomor 2. 2. Banyak sekali yang terjebak ya. Semua jawabannya ada A, B, C, D, E. Ada Eh, semuanya. Oke, bervariasi ya Bu Oke. ya. Oke, Ya. baik terima kasih penjelasan soal nomor 2 di sini. Gimana nih rekan-rekan bisa dipahami untuk soal nomor 2 di sini? Saya butuh reaksinya dong melalui kolom chat. Dari penjelasannya bisa dipahami, apakah bisa dipahami? Mungkin dari sini teman-teman ada yang salah tadi jawabannya. Boleh dong. Nah, bisa ya, bisa dipahami ya. Di sini kita belajar bareng-bareng asik malam hari ini. Oke, kalau gitu kita lanjut ke soal nomor 3. Langsung silahkan dibaca 1 menit dari mulai dari sekarang. Silahkan. Oke, sudah 1 menit. Silahkan dijawab melalui kolom chat. A, B, C, D, E, A, B, C, D, E. Wah, webinar ini bervariasi ya jawabannya ya. A, B, C, D, E ada semua ini Mas. Iya, Ya. Bu. Semua dijawab, Bu. Dari tiap perwakilan. Yang belum menjawab silakan wajib dijawab melalui kolom chat. Wajib dijawab. Silakan. Wah, bervariasi ya di webinar ya. Oke, sudah banyak 700 ya, 700 orang pada malam hari ini silahkan dijawab. Oke, kalau gitu kita langsung masuk pembahasan. Ibu, silahkan Bu, monggo tolong diberikan penjelasan. Baik ya. Ini soal mudah sekali juga. Ini sama mudahnya dengan soal nomor 1 tadi ya. Tapi ternyata ada banyak yang terjebak ya untuk menjawab soalnya ya. Oke, A, B, C, D, E semuanya ada jawabannya ya.
Oke, kita lihat di sini. Seorang perempuan 22 tahun, G1P0A0 ya. 40 minggu datang ke puskesmas dengan keluhan perut kenceng-kenceng atau mules dan keluar lendir bercampur darah. Ya, tanda-tanda persalinan sudah dimulai ya. Oke, kenceng-kenceng atau mules dirasakan sejak 7 jam yang lalu dan semakin lama semakin sering. Hasil pemeriksaan KU baik, tekanan darah ya 110/70, nadi 88 kali per menit, tinggi fundus terinya 30 cm, kepala masuk 2/5 ya. Kemudian kontraksi 4 kali dalam 10 menit, lamanya setiap kali kontraksi 42 detik. DJJ 120 kali per menit teratur, diperiksa dalam ya. VT ditemukan porsio tipis lunak, pembukaan serviknya 7 cm, selaput ketubannya positif, presentasi kepala ubun-ubun kecil kiri depan. Penurunan kepala ada di Hodge 3. Oke, berada pada fase persalinan apakah pasien tersebut? Nah, ini kan ada 5 pilihan jawaban. Jadi kita harus memilih yang paling tepat di antara 5 ini yang mana gitu ya. Yang pertama, kala 1 fase laten. A. B. Kala 1 fase aktif. C. Kala 1 fase aktif akselerasi. D. Kala 1 fase aktif deselerasi. E. Kala 1 fase aktif dilatasi maksimal ya. Kita lihat ya jawabannya apakah A, B, C, D ataukah E. Nah, jawabannya apa? Mari kita lihat. Next. Nah, kunci jawabannya adalah E. In partu, ya dalam persalinan, in dalam partu persalinan, in partu, kala 1 fase aktif dilatasi maksimal. Datanya di mana? Ya, kita lihat di sini adalah tinggi fundus seri 30, kepala masuk 2/5, kemudian serviks pembukaan 7 cm. Udah, pegang itu 7 cm saja sudah ketahuan ya. Kata kuncinya ada di 7 cm fase persalinan ini ya. Yang ditanyakan kata kuncinya adalah fase persalinan apa. Kita lihat penjelasannya. Ingat fase persalinan dibagi menjadi 2. Betul. Fase laten, belum Mas, belum sampai. Ya, fase laten dan fase aktif ya. Fase laten adalah fase persalinan yang dimulai pada pembukaan serviks dari 1 cm dan berakhir sampai pembukaan kurang dari 4 cm atau 3 cm. Kenapa disebut fase laten? Karena fase ini lambat sekali. Hanya buka 3 cm saja itu butuh waktu kurang lebih 8 jam ya. Itu paling cepat ya, maka kenapa ini disebut dengan fase laten ya, karena 7 sampai 8 jam hanya untuk membuka 3 cm yang pertama ya. Oke, kemudian yang kedua adalah fase aktif. Fase aktif dimulai dari pembukaan serviks setelah 3 cm berarti 4 cm sampai dengan 10 cm ya. Di atas 3 cm ya. Nah, pada fase ini kontraksi uterus mulai efektif, mulai bagus ya. Mulai 3 sampai 4 kali dalam 10 menit, kemudian lamanya setiap kali kontraksi nanti durasinya bisa sekitar 40 detik gitu ya. Sudah mulai bagus ya di fase aktif ini ya. Pembukaannya adalah di atas 3 cm, 4, 5, 6, 7 sampai dengan 10 cm. Oke, next selanjutnya. Nah, kita lihat ya fase aktif ini masih dibagi menjadi 3 fase lagi. Yaitu yang pertama aktif akselerasi, yaitu pembukaan dari 3 sampai dengan 4 cm. Ini butuh waktu kurang lebih 2 jam ya. Untuk membuka 1 cm dia butuh 2 jam. Kemudian dilatasi maksimal yaitu 4 sampai dengan 9 cm ya. Kemudian diakhiri dengan fase aktif deselerasi. Kenapa deselerasi? Karena melambat lagi.
ya hanya mau buka 1 cm, yaitu dari 9 sampai dengan lengkap 10 cm, dia butuh waktu 2 jam hanya untuk melengkapi 1 cm dari 9 cm. Nah, tadi ada di 7 cm. 7 cm itu adalah fase aktif dilatasi maksimal. Oke, ternyata masih ada yang salah. Padahal soalnya jelas 7 cm itu fase apa sih? Dilatasi maksimal. Itu Mas pembahasan untuk soal nomor 3. Meskipun soalnya mudah, ternyata masih ada yang terjebak juga. Gitu ya. Oke, baik. Terima kasih Ibu untuk penjelasannya. Tapi untuk kita lanjut ke soal keempat, sebentar Ibu izinkan saya untuk meminta waktunya sebentar, Bu Yekti, untuk soal 3 ini. Silakan. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Oke, gimana nih teman-teman semuanya? Nah, oke, terima kasih banyak Bu Yekti. Oke, teman-teman di sini saya mau cek sedikit lewat Zoom ya. Yang barusan merasa, oh ternyata saya salah bukan karena tidak tahu, tapi karena cara berpikirnya keliru. Boleh dong raise hand? Oh, ternyata saya salah bukan karena tidak tahu, tapi cara berpikirnya keliru. Ragu, saya ragu. Saya nggak tahu. Ada yang saya nggak tahu? Salah terus ke aku. Salah terus. Sedih. Apalagi? Boleh dikasih tahu unek-uneknya? Memang belum ngerti. Nggak ngerti. Tuh, belum ngerti. Aku sedih sekali, Kak. Sedih, ragu, nggak ngerti. Kalau nggak belajar gimana? Tetap bisa nggak? Enggak kan? Nah, gimana caranya biar bisa? Ini salah satu sistem metode pembelajaran biar teman-teman have fun, seru ya. Di sini kita memanfaatkan Zoom virtual ya untuk belajar. Teman-teman di sini yang tadinya nggak bisa jadi bisa, yang tadinya nggak paham belum paham jadi paham. Karena kalian juga harus lulus UKOM. Kenapa? Biar nanti jadi perawat yang kompeten. Ragu karena fokus ditinggal maternitas pusing Kak, Lir. Soalnya sulit. Bingung banget sama ini, ragu mau jawab. Nah, itu kan jadi masalah kompleks untuk tiap individunya masing-masing. Nah, ini poinnya penting. Ya, penting sekali. Nah, Ukom sering menjebak bukan di materinya tapi di alur berpikirnya. Nah, teman-teman di sini sebelum kita lanjut ke soal berikutnya, kalau teman-teman perhatikan penjelasan dari Ibu Yekti ini barusan tidaklah instan, tapi beliau juga tidak langsung menjawab jawaban A, jawaban B, tapi tidak, tapi mengajak di sini memberikan informasi cara berpikirnya untuk menjawabnya. Saya sekarang mau tanya jujur lewat chat di sini. Kalau cara berpikir teman-teman seperti ini tidak dilatih berulang, kira-kira nanti ukomnya bisa nggak? Langsung jawab aja, langsung jawab aja. Nggak bisa, karena soal hukum di sini perlu analisa, perlu cara berpikir. Jawabannya mungkin semuanya benar, tapi dipilih yang paling tepat. Nggak bisa, iya bener ya nggak bisa kan? Nggak bisa sama sekali. Oke, jadi teman-teman di sini harus belajar. Ya, di MCU ini pola pembelajarannya sudah digunakan dari sejak lama, sejalan dengan apa yang barusan dijelaskan oleh dosen. Nah, di sini bukan hanya soal yang banyak, tapi teman-teman juga di sini dibedah soalnya. Ya, setelah teman-teman menjawab, di sini dibedah, dikasih tahu, dijelasin sama dosennya dengan gimana cara alur berpikir dan dilatih berulang. Nah, disinilah kenapa kami bilang MCU bukan sekedar UKOM, tempatnya belajar, tapi di sini belajar bareng-bareng. Ya, mungkin tadi di sini ada teman-teman yang bingung mau cari teman belajar di mana, mau belajar di mana. Nah, disinilah di MCU tempat yang tepat untuk teman-teman belajar dengan orang yang ahlinya, bukan orang yang belajar tidak sesuai dengan kompetensinya. Nah, itu hasil dari jadi ketika teman-teman dinyatakan nantinya lulus UKOM di sini siapa yang mau lulus sih? Ada yang mau lulus nggak? Di sini ada yang nggak mau lulus UKOM? Ada yang mau nggak lulus UKOM? Ada yang nggak mau kompeten? Enggak kan? Nah, ketika teman-teman nanti dinyatakan lulus UKOM, amin. Ya, itu bukan hanya dari hasil belajar sendiri, tapi itu salah satunya hasil dari usaha teman-teman sendiri, individu tiap masing-masing, bimbingan belajar dosen, belajar di tempat lain, dimanapun, dengan orang yang ahlinya, dan sistem latihan yang tepat. Nah, orang tua mungkin di sini teman-teman mungkin ada yang D3 perawat ya, atau mungkin masih ada orang tua. Orang tua mungkin tidak tahu detail soal UKOM, tapi mereka tahu satu hal, anaknya berjuang dengan sungguh-sungguh. Mungkin yang D3 di sini setelah lulus mau langsung jadi perawat yang kompeten atau mau lanjut nanti eh,
S1 atau nanti nurse atau nanti ngambil S2 gitu kan. Nah, sekarang di sini saya mau memberikan atau mengajak teman-teman di sini, yuk kita belajar bareng-bareng bersama MCU. Gimana? Mungkin di sini teman-teman ada yang nggak belajar bareng, bingung mau cari tempat belajar di mana, mau dikit lagi UKOM. Gimana ya, Mas? Saya harus ngapain ya, Mas, menyiapkan UKOM? Atau nanti saya belajarnya pas malamnya aja dah, pas besok UKOM. Oh, nggak bisa. Izin Mas Karim. Nah, di sini MCU saya mengajak teman-teman di sini semuanya, yuk kita belajar bareng-bareng, kompeten bareng-bareng, lulus bareng-bareng di sini. Tadi ada yang ngechat saya loh. Nih, Mas Munandar di kolom chat saya kirim. Tuh, alhamdulillah Mas, saya sudah lulus dan kompeten dari Universitas Trada Indonesia. Gelombang pertama ujian tanggal 6 April kemarin, pengumuman tanggal 19 April 2026. Mengikuti bimbel MCU dari tahun 2024, bayangin. Dari tahun 2024, UKOME 2026, 2 tahun ikut, akhirnya apa? Lulus. Siapa yang mau lulus di sini? Siapa yang mau lulus? Ini saya nggak nanya loh ya, tiba-tiba dari masnya sendiri di sini, Mas Munandar ya, di sini ngasih tahu kalau lulus. Di sini ada Mas Munandarnya itu tadi ngechat saya, ya kan? Nah, di sini saya mau ngajak, udah simple aja, kita belajar bareng-bareng di sini, ya di MCU, ya dengan orang yang ahlinya. Oke, jadi di sini saya informasikan sebentar. Mas Karim silahkan dikirim link pendaftarannya. Nah, di sini untuk teman-teman yang mau ikut belajar bareng-bareng di MCU itu murah banget. Murah, 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 murah. Di sini karena yang teman-teman dapatkan itu ilmunya. Ya, karena sebagian besar dari biaya nominal ini kita berikan kepada orang yang membutuhkan juga. Jadi insya Allah menjadi berkah buat kita semuanya. Oke? Nah, di sini harga normalnya kalau lebih dari tanggal 27 berapa, Mas? Untuk regulernya 150.000. Untuk eksklusifnya 179.000. Tapi di sini ada promo nih teman-teman ya. Cukup membayar 129.000. Teman-teman bisa mendapatkan 12 kali pertemuan. Dapat rekaman, dapat PPT. Ya, kalau ada acara nanti kita informasikan. Lalu kedua itu ada tryout CBT 180, 129.000. Teman-teman di sini mungkin HP-nya banyak yang pakai iPhone atau kalian di sini jajan-jajan yang banyak gitu. Coba tapi ayo saya mengajak teman-teman dengan hati nurani ya, buat ayo kita belajar bareng-bareng. Di sini kompeten bareng-bareng biar nanti lulus mendapatkan jauh ilmu yang lebih bermanfaat dan bisa bermanfaat kepada semua orang. Nah, di sini Mas, ini 12 kali pertemuan siapa aja sih yang ngajar? Nah, pertanyaan yang cocok. Jadi, di sini yang ngajar adalah, nah ini adalah pengajar di bulan Mei tahun 2026. Coba di sini teman-teman lihat, di sini ada Ibu Niluh Seri Astuti mengajar KMB, Ibu Hasnia mengajar keperawatan jiwa, Ibu Dr. Neni mengajar keperawatan anak, Ibu Hamidah mengajar KMB, Ibu Widanarti mengajar KKG, Ibu Nur Sauda mengajar maternitas, Ibu Harmilah mengajar KMB, Bu Dr. Diana mengajar maternitas, Bu Tuti mengajar keperawatan anak, Pak Faisal mengajar KMB, Bu Made Martini mengajar KGD, dan Pak Joko mengajar manajemen. Di sini 12 kali pertemuan, nanti di tengah-tengah akan dilaksanakan UKOM CBT dari MCU tryout. Nah, seperti itu. Jadi, yuk saya mau ngajak bareng-bareng, kita belajar bareng-bareng, lulus bareng-bareng, yuk. Ya, di MCU tempatnya di sini. Oke, teman-teman, terima kasih atas perhatian dan keaktifannya. Mungkin sekarang kita bisa lanjut ke soal berikutnya, soal keempat. Silahkan Mas Karim. Jadi teman-teman di sini nggak usah khawatir. Ya, yaudah kita berlanjut dulu ke soal 4. Kita lihat di sini masih ada yang bener bener semua atau enggak nih. Karena kalau di bimbel biasanya jawabannya kompak ya, mungkin karena mereka udah belajar bareng-bareng tiap harinya, tiap malamnya. Tapi nggak apa-apa, di webinar ini kita belajar bareng-bareng. Nanti kita berikan penjelasan juga dari Ibu Dr. Yekti. Kalau gitu kita lanjut soal 4. Mas Karim silakan di slide berikutnya. Kak, ini untuk nurse ya bisa Kak. Oke, lanjut dulu ke soal nomor 4. Mas Karim. Ya, oke, soal keempat 1 menit dimulai dari sekarang. Silakan.
5, 4, 3, 2, 1. Baru 75 orang yang menjawab di bawah 1 menit. Belum ada 100. Ya, baru 75 orang. Silakan dijawab dulu melalui kolom chat. Dan jawabannya juga A, B, C, D, E ada semua. Bervariasi lagi, Bu. Soal keempat, Bu. Ada semua loh di sini jawabannya. Masih bervariasi. Kalau kompak ya enak nih. Cuma nggak apa-apa. Ya, belajar bareng-bareng di sini. Ya, kita bahas, Oke, Mas. silakan Ibu. Oke, baik. Soal nomor 4 ya. Seorang perempuan 22 tahun G2P0A1 ya hamil 40 minggu ya datang ke puskesmas dengan keluhan perut kenceng-kenceng atau mules keluar. Mas ketutup hitam-hitam tuh, Mas. Wis meriang suwe. Wis suwe banget ya. Oke. Kenceng atau mulus dirasakan sejak 8 jam yang lalu dan semakin lama semakin sering ya. Artinya progresif ya untuk ininya kemajuan persalinannya. Hasil pemeriksaan keadaan umumnya baik, tekanan darah 110/70, nadinya 84, tinggi fundus ustri 32 cm. Kepala sudah masuk 3/5 ya, kontraksinya 4 kali dalam 10 menit, setiap kali kontraksi lamanya 45 detik. DJJ 120 kali per menit teratur ya. Terus dari periksa dalam atau VT ditemukan porsionya sudah lunak tipis, pembukaan serviknya sudah 8 cm, selaput ketubannya positif, presentasinya kepala. Kepala turun di Hodge 2, Hodge 3. Apakah tindakan keperawatan yang paling tepat untuk mempercepat proses persalinan pada kasus tersebut? Oke ya, kita lihat di sini pilihannya adalah anjurkan tidur miring ke kiri, ajarkan teknik mengejan yang benar, anjurkan untuk mobilisasi jalan-jalan di sekitar ruangan, ajarkan teknik relaksasi untuk mengurangi nyeri persalinan, makan dan minum untuk mempersiapkan tenaga saat mengejan. Kalau kita lihat semua jawabannya memang betul ya, boleh dilakukan. Tetapi di sini ada yang diminta adalah tindakan keperawatan yang paling tepat ya. Kata kuncinya ada di situ. Kita lihat jawabannya, apakah A, B, C, D, apakah E? Ya, yang paling banyak menjawab adalah antara A, B, dan C. D juga ada, E juga ada, tapi tidak terlalu banyak ya. Jawabannya adalah C, anjurkan untuk mobilisasi jalan-jalan di sekitar ruangan. Kenapa kok C? Ya, kita lihat di sini. Data fokusnya itu adalah ibu sudah kenceng-kenceng, kepala sudah masuk 3/5, kontraksinya bagus, adekuat, 4 kali dalam 10 menit 45 detik setiap kali kontraksi. Lihat diperiksa dalamnya. Porsionya lunak tipis, pembukaan serviknya 8 cm, selaput ketubannya masih positif ya, masih ada selaput ketubannya. Presentasinya kepala turun di Hodge 2 ya. Oke, sehingga disuruh jalan-jalan tapi nggak boleh jauh-jauh, hanya di sekitar tempat tidur saja, tidak boleh kemana-mana. Karena kalau tiba-tiba ketubannya pecah, maka ibunya harus sudah ada di tempat tidur. Kalau ketuban sudah pecah, tidak boleh jalan-jalan lagi. Tetapi ketika ketuban masih positif, masih boleh dianjurkan untuk jalan-jalan. Jadi kita lihat di pembahasannya, ini adalah pada fase aktif persalinan dengan selaput ketuban belum pecah. Mobilisasi masih dapat dilakukan untuk mempercepat proses persalinan agar kepalanya cepat turun. Mobilisasi yang diperbolehkan adalah berjalan, berdiri, dan jongkok.
Mobilisasi membantu mempercepat proses persalinan dengan membantu janin turun lebih cepat. Mobilisasi juga dapat membantu mengurangi nyeri dan memberikan perasaan yang lebih terkendali bagi ibu. Gerakan fisik yang terjadi selama mobilisasi juga dapat merangsang kontraksi rahim yang lebih kuat yang dapat membantu cepat pecahnya ketuban. Oke, ya kita lihat pembahasan lebih lanjut. Oke, kita lihat ya. Manfaat dari mobilisasi mempercepat persalinan, meredakan nyeri dan memberikan kontrol pada ibu ya. Oke, kita lihat jawaban yang salah ya. Oke. Mas ada yang bocor kayaknya Mas ada yang ngobrol tuh Mas. Oke. Ya, kita lihat kenapa yang salah tadi ya. Kita lihat jawaban salahnya. Next, Mas. Oke, miring ke kiri. Kenapa tadi salah? Miring ke kiri memang bagus tadi kan, bisa meningkatkan arus balik vena yang tertekan oleh pembesaran janin pada ibu hamil, ya sehingga dapat meningkatkan sirkulasi fetomaternal. Tapi kata kuncinya adalah yang bisa mempercepat proses persalinan. Maka miring ke kiri bagus, tapi tidak secara langsung bisa mempercepat proses persalinan pada kasus tersebut, ya. Anjurkan teknik atau ajarkan teknik meneran yang benar, betul ya. Teknik meneran yang benar ini akan membantu lancarnya proses persalinan, tapi tidak secara langsung mempercepat proses persalinan pada kasus. Teknik meneran kita ajarkan jauh pada saat ibu itu masih pada fase laten, kita ajarkan bagaimana nanti mengejan yang benar ya. Oke, kemudian berikutnya adalah ajarkan teknik relaksasi untuk mengurangi nyeri persalinan. Betul, harus kita ajari teknik relaksasi nyeri persalinan, tapi apakah bisa mempercepat proses persalinan? Nah, itu adalah kata kuncinya ada di situ. Makan minum, betul, ibu harus diberi makan minum untuk mempersiapkan tenaga mengejan yang adekuat, tapi tidak secara langsung mempercepat proses persalinan pada kasus ya. Agar tadi kepala cepat turun ya, maka kita karena pembukanya sudah 8 tadi kan ya, maka kita anjurkan untuk jalan-jalan kecil-kecil aja di sekitar tempat tidur. Oke, selamat untuk yang benar ya. Untuk yang belum benar, mohon untuk diperhatikan apa yang barusan Ibu jelaskan. Oke. Oke, baik terima kasih Ibu untuk penjelasan keempat di sini. Ternyata teman-teman gimana nih bisa dipahami untuk penjelasan dari untuk soal keempat ini? Bisa. Tapi gimana nih? Seneng ya? Seneng seneng kan? Insya Allah bisa. Iya, makanya belajar tiap tiap ini, tiap ada waktu luang belajar. Mau seru mau lagi? Ya, seru mau lagi. Kita lanjut nih soal terakhir ya, webinar ya. Nah, karena mungkin teman-teman di sini di Papua udah jam setengah 11 ya. Lanjut lagi dong. Iya, kita masih lanjut. Soal terakhir ya, soal kelima ya terakhir ya. Kita Mas Karim, silakan kita lanjut ke soal terakhir. Soal kelima. Oke, 1 menit dimulai dari sekarang. Silakan, monggo. 5, 4, 3, 2, 1. Baru 40 orang yang menjawab di bawah 1 menit. 40 orang yang menjawab di bawah 1 menit. Variasi juga nih Mas, A, B, C, D, E ada. Ah, semuanya dijawab nih, Bu. Aduh. Aduh.
Nanti kalau sudah webinar harusnya nggak seperti ini. Kalau sudah bimbel harusnya nggak seperti ini nih. Iya, Bu, masih bervariasi ternyata kalau Ya, di si webinar. A, B, C, D, E ada semuanya. Oke, silakan Ibu. Ya, oke, kita lihat ya. Oke, seorang perempuan berumur 24 tahun, G2 P1A0, hamil 40 minggu, datang ke klinik bersalin pukul 19 ya. Dengan keluhan kenceng-kenceng atau kontraksi sejak jam 7 pagi. Kontraksinya bagus, 4 kali dalam 10 menit ya. Setiap kali kontraksi 45 detik lamanya. Hasil pemeriksaan, keadaan umumnya baik, tekanan darahnya 120/80 normal, suhunya normal 36,8 derajat Celcius, pernafasannya juga normal 22 kali per menit, tinggi fundus uterinya ada 33 cm, kepalanya baru masuk 1/5 gitu ya. Mohon maaf ya, kepalanya sudah di angka 1/5, jadi sudah hampir sebagian besar masuk ya. Oke. Kemudian DJJ 140 kali per menit, kontraksinya 4 kali dalam 10 menit, 45 detik setiap kali kontraksi ya. Kita lihat porsionya ya. Ini tidak teraba, pembukaannya sudah lengkap. Ketubannya positif masih ada. Ubun-ubun kecil kiri depan, kaki dep, ubun-ubun kecil kiri depan. Kepala turun di Hodge 4 ya, sudah tinggal keluar ya. Perawat menemukan sudah ada tanda-tanda kala 2. Nah, kalau semua penolong persalinan harus tahu tanda-tanda kala 2 ini. Doran teknus perjol vulka. Doran adanya dorongan meneran, ibunya ingin mengejar. Teknus ada tekanan pada anus, perjol perineumnya sudah menonjol. Vulva sudah membuka. Artinya tanda-tanda persalinan sudah ada, ibunya sudah ingin mengejar ya. Tetapi di sini ada sesuatu yang menjadi harus diselesaikan oleh perawat ataupun penolong persalinan ya. Apakah tindakan yang harus dilakukan perawat untuk memulai pertolongan persalinan kala 2 pada pasien tersebut? Itu pertanyaannya. Dan jawabannya menganjurkan jalan di sekitar tempat tidur. Melakukan pemecahan ketuban atau amniotomi. C. Menunggu ketuban pecah sendiri baru dipimpin persalinan. D. Memimpin persalinan dan meminta ibu untuk mengejan bila ada his. E. Mengatur posisi tidur ibu setengah duduk dan memimpin mengejan saat ada his ya. Kita lihat jawabannya apa. Mungkin setelah ibu bacakan harusnya tahu karena ibu sudah mulai mengarahkan jawabannya apa. Oke, kita lihat jawabannya adalah B. Ya, harus dipecah ketubannya. Pembukaannya sudah lengkap, his-nya bagus, adekuat, ya, kepala sudah turun bagus, tetapi ketubannya belum pecah. Maka tindakan yang harus dilakukan perawat untuk memulai persalinan kala 2 adalah dengan amniotomi atau pemecahan ketuban. Nah, kita lihat. Amniotomi atau pemecahan ketuban itu bisa dilakukan selama persalinan untuk mempercepat proses persalinan. Amniotomi dilakukan saat kantong ketuban belum pecah secara alami dan biasanya pada fase aktif persalinan dengan serviks sudah cukup terbuka dan kepala janin sudah masuk ke jalan lahir. Tadi sudah berhot 4 kan? Amniotomi bertujuan untuk merangsang dan mempercepat proses persalinan. Oke. Sebelum dilakukan amniotomi, penolong persalinan harus memastikan pembukaan telah lengkap, tetapi selaput ketuban belum pecah. Janin sudah pada posisi puncak kepala, tadi sudah betul ya, belakang kepala, dan kepala sudah menancap atau engage ya. Oke, next berikutnya penjelasannya. Oke, kontraindikasinya tidak boleh amniotomi. Posisi janin belum masuk ya, tidak boleh dilakukan amniotomi kalau kepala janin belum masuk ke dalam pintu atas panggul. Atau sungsang ya, amniotomi tidak boleh dilakukan pada bayi dengan sungsang.
atau ada plasenta previa atau vasa previa ya. Ini juga kondisi ini dapat menyebabkan bahaya jika dilakukan amniotomi ya. Resiko amniotomi apa? Bisa terjadi infeksi, bisa terjadi perdarahan setelah melahirkan karena adanya ibu hamil fasa previa mengejan yang terlalu berlebihan, kemudian penekanan atau lilitan tali pusat atau gawat janin ya, atau kemungkinan dalam beberapa kasus amniotomi mungkin tidak berhasil untuk mempercepat persalinan sehingga akhirnya ibu juga harus dilakukan sesar. Nah, salahnya kenapa? Kita lihat di sini, salahnya kenapa? Ya, oke, kita lihat jawaban yang salah. Next, Mas Karim. Nah, jawaban yang salah ya. Menganjurkan jalan di sekitar tempat tidur. Tadi Ibu sudah bilang kalau pembukaan sudah lengkap ya, apalagi tadi kepala sudah turun tinggal jebrol, tidak boleh untuk disarankan jalan-jalan. Menunggu ketuban pecah sendiri, tadi baru dipimpin persalinan, padahal pembukaan sudah lengkap, kepala sudah turun di HOS 4, ketubannya belum pecah. Ya, kalau menunggu butuh waktu lagi, tidak jadi mempercepat proses persalinan. Kan tadi kata kuncinya untuk mempercepat proses persalinan. Memimpin persalinan dan meminta ibu untuk mengejan. Pimpinan persalinan akan lebih cepat jika ketuban sudah pecah, karena cairan ketuban akan membantu. Tugas dari cairan ketuban selama persalinan adalah melicinkan jalan lahir, sehingga kepala akan lebih mudah untuk melewati jalan lahir. Nah, tadi ketubannya belum pecah, maka solusinya pecahlah ketuban, biar jalan lahirnya licin, kepala bisa segera bisa dilahirkan. Mengatur posisi tidur setengah duduk dan memimpin mengejan saat ada haid. Tindakan ini benar untuk semua pertolongan persalinan juga betul. Diatur posisinya setengah duduk, memimpin mengejan. Tetapi pada kasus yang dibutuhkan adalah bagaimana tindakan untuk mempercepat proses persalinan. Begitu ya keterangannya dari beberapa soal terkait persalinan ini ya. Kebetulan 5-5-nya Ibu ambilkan dari persalinan semuanya. Soalnya ada yang mudah dan ada yang sedikit harus melakukan critical thinking atau berpikir kritis dengan berbagai analisis yang lebih kompleks karena kasusnya ada jebakannya ya. Harus teliti membacanya ya. Oke, begitu Mas Oke, Gufron baik. ya. Terima kasih Ibu untuk Oke. penjelasan soal terakhir, soal kelima ini. Oke, gimana mungkin sebelum kita akhiri webinar malam hari ini, saya mau tahu dulu nih evaluasi buat teman-teman semuanya. Dari 5 soal ini benar berapa sih? Saya mau tahu melalui kolom chat. Boleh yuk? Benar 1. Wah, nih Bu Wartini nih. Saya tandain nih ya. Ayo Bu, semangat Bu. Nggak apa-apa belajar ya Bu. Benar 1. Benar 2. Salah semua. Benar 1, benar 2, salah semua. Ini benernya masih di bawah ya 50% ya. Bener 2. Oke. Nah, disinilah jadi buat pembelajaran. Saya nggak ada yang benar tuh, Kak Ade. Saya tandain Kak Ade ya. Kirim nomornya ya. Saya chat nih malam ini ya. Ayo belajar di MCU. Salah semua tuh kan. Nah, oke. Terima kasih untuk informasinya, evaluasinya di sini benar ada yang salah ada yang salah semua. Nggak apa-apa ya. Tapi harus tetap semangat belajarnya. Belum ada mana? Oh iya, aku benar 3. Kak izin bertanya sertifikat. Iya nanti dikirim. Presensinya di kolom chat. Oke, masih ada waktu buat belajar bareng-bareng. Oke, mungkin sebelum kita akhiri, mungkin Bu Yekti juga masih ada kegiatan lain. Ibu closing statementnya Ibu mungkin buat motivasi teman-teman terutama nantinya akan melaksanakan hukum Ibu. Oke, baik Mas. Itu ada 2 slide lagi Ibu ingin kasih semangat untuk semuanya ya, dan kasih trik bagaimana mengerjakan soal biar tidak terjebak-jebak seperti tadi. Nah, Ya, silakan Bu. oke. Slide lagi Mas. Ini strategi sukses untuk Ukomnas ya. Oke, yang pertama, pada saat persiapan mengerjakan soal, pastikan telah menguasai materi.
Dengan cara apa untuk menguasai materi? Baca materi, latihan soal, latihan ujian, try out berulang-ulang ya, sehingga tipe soal akan hafal ya. Oke, seperti apa? Kemudian pahami aturan dan metode ujian, siapkan fisik dan mental, siapkan alat dan keperluan, pastikan nanti kartu peserta dibawa. Datang lebih awal, jangan keburu-buru sarapan pagi ya. Sesaat sebelum ujian apa yang harus dilakukan? Baca dan cermati buku, kemudian latihan bagaimana softwarenya ya. Maka dengan melalui tryout kita akan selalu bisa latihan software bagaimana cara mengerjakan. Ikuti instruksi pengerjaan soal. Itu untuk persiapan mengerjakan soal. Sekarang teknik mengerjakannya, apa yang harus dilakukan agar bisa lulus UKOMNAS ya. Kita cek slide berikutnya. Oke, Mas Karim, slide berikutnya. Oke, yang penting dalam mengerjakan soal ada beberapa prinsip. Yang pertama, cari dan temukan clue dari vignette atau kasusnya. Kemudian yang kedua, pastikan keywordnya. Yakinkan apa inti pertanyaannya. Apakah minta data fokus? Apakah minta masalah utama? Apakah minta tindakan mandiri atau kolaboratif? Atau minta tindakan yang paling tepat atau tindakan yang paling segera. Nah, itu tolong dibaca dengan cermat. Keyword atau inti dari pertanyaannya. Kemudian, pilih jawaban yang tepat dan homogen sesuai dengan kasusnya. Waspada terhadap jawaban-jawaban pengecoh ya, karena pengecohnya kadang serasa itu yang paling benar, padahal itu adalah pengecoh. Nanti bisa kerjakan soal yang mudah dulu karena tidak ada nilai pengurangan atau nilai negatif. Jadi kalaupun salah ya tidak akan dikurangi nilainya. Itu adalah 2 trik penting untuk bisa mengerjakan soal UKOMNAS. Slide terakhir sebagai slide motivasi dari Ibu kepada semuanya ya, silahkan slide terakhir Mas. Mas Karim. Ya, ini slide terakhir dari Ibu ya. Oke, jangan pernah berhenti belajar sampai ya kamu merasa bangga dengan hasilnya. Hasil yang diharapkan kali ini adalah 100% yang hadir kali ini lulus UKOMNAS dengan 1 kali ujian. First taker langsung lulus UKOMNAS semuanya. Amin, 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 amin. Amin ya Allah. Amin. Oke. Amin. Itu terakhir dari Ibu, Mas Gufron ya. Oke, Pesan dari Ibu. oke, baik. Terima kasih. Ya, demikian Amin. telah selesai pada acara webinar kesempatan malam hari ini. Terima kasih Amin, Bu amin. Dr. Yakti sudah menyempatkan waktu yang memberikan ilmunya. Semoga ilmu yang sudah diberikan bermanfaat buat kita semua, jadi amal jariah buat Ibu dan teman-teman semua biar bisa bermanfaat nantinya akan melaksanakan UKOM nanti. Oke, paling itu aja. Terima kasih Ibu. Ya, Ibu izin terima foto dulu ya Bu ya. kasih. Izin Boleh, foto. boleh. Ya. Oke, mungkin silakan dinyalakan kameranya. Saya mau lihat Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya yang cantik dan gantengnya. Ya, mungkin ada yang lagi di rumah sakit. Bu Melva tuh lagi praktek. Terus siapa lagi nih? Yang lagi praktek terus belajar itu keren banget ya. Masih ini kuat ini. Udah riwah sama pasien tapi masih mau belajar, itu keren banget sih. Oke, silakan. Mas Karim boleh tolong dibantu dokumentasi di screenshot. Oke, senyum-senyum. 1, Mas Karim tolong difotoin ya. 1, 2. Sebentar mas, Ya, bentar ya. ya. Oke, saya mulai. 1, 2, 3, senyum semua. Oke, sebentar. Ini untuk slide 1. Tunggu sebentar. MCU itu. Oke, saya save dulu. Untuk slide kedua, ini sampai slide 3 aja ya. 1, 2, 3 untuk di slide kedua. Sebentar, saya save terlebih dahulu. Untuk slide ketiga, boleh senyum. 1, 2. Oh, untuk di slide 3 tidak ada yang on Oke. cam nih. Sebentar. Oke, Oke, siap. untuk slide 1 aja ya. Untuk huruf C, boleh huruf C? C, Mas Gufron C. boleh? Kompeten ya? C.
Oke, kompeten. Oke, Oke, 1, 1. 2, 3. Saya foto. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Oke, teman-teman. baik, terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Dokter Rekti. Terima kasih, sehat selalu Ibu. Yang mau Ya, bilang terima terima kasih, kasih. silahkan. Terima kasih, Bu. Terima Bapak kasih, Ibu. Bu. Oke. Terima Semuanya. kasih.